bestsellernya kedua itu setelah lontong sayur, nasi uduk atau donat? Oh, yang kedua donat. Nah, kok bisa donat? Tapi gue tetap arahin nih produk-produk gue yang baru. Kayak sekarang gue ada produk baru nih, rice bowl misalnya baru. Gue tetap arahin ke marketplace dulu. Jadi buat pancingan sampai nanti ada ulasan, sampai orang udah kenal, udah apa ibaratnya ratingnya udah bagus. Nanti gue baru fokusnya lagi ke yang lain. Jadi apa ya? Iya. Ya donat itu kita juga sebetulnya itu kecelakaan tuh. Bukan kecelakaan, itu iseng-iseng aja Om. Jadi pada saat pandemi kita bingung, terus rumah di lockdown, terus kebetulan ada kakak nih, biasanya dia rumahnya beda, cuman pada saat lockdown anak-anaknya nggak sekolah, jadi semua numplek nih di rumahnya, bonyok nih di Muara Karang, jadi kita nggak kemana-mana. Nah si kakak ini dia suka masak, suka baking lah, suka bikin kue, roti, apa gitu suka bikin. Nah kebetulan ada teman gua itu dia kayak punya konveksi, karyawannya masih kerja. Jadi walaupun pandemi tetap harus kerja. Nah jadi dia nanya, kira-kira lu bisa ada nggak ada cemilan apa ya? Gue mau order, lu bisa bikin apa? Gitu. Sayur. Ya kali ya cemilan itu. Mungkin si Om Botak kalau nyemil dia lontong sayur ya. Agak luar biasa. Duduk cemilan. Iya. Jadi pikir-pikir kan apa ya? Ya udahlah donat aja lah, kayaknya donat tuh kan klasik ya, semua orang siapa sih yang nggak suka donat gitu kan. Nah akhirnya kita iseng bikin. Nah dari sana kita bikin, terus storyin dah tuh di Instagram Sinar Pagi, Instagram pribadi. Wah orderannya banyak segala macam kan. Waktu itu dia pesan untuk sekitar 200 karyawan. Wah itu agak kita tuh dari jam 1 pagi 1 malam ya, tengah malam tuh. Wah udah bikin tuh. Wah udah terus. Yang susah bikin donat apa sih? Nggak bolonginnya. Enggak lah Om, kan itu bisa pakai cetakan Om. Oh iya. Tinggal digituin Om. Pikir bolonginnya susah. Yang susah itu ngaduknya Om, berat Om, apalagi kalau adonannya gitu berat gitu. Oh, iya. Nah itu, cuma sekarang udah pakai mesin untuk. Tangan lu berotot ya? Sering ngulek adonan donat. Ternyata enggak juga, mendingan gue angkat barbel daripada iniin donat, ya pegel gitu Om. Jadi donat itu. Iya, akhirnya gue iseng bikin donat tuh. Nah pas udah bikin donat udah, ternyata orang pada suka. Terus udah di storyin, terus pada bilang suka. Dia minggu depannya lagi order lagi. Terus kemudian dari story medsos kan, terus tiba-tiba teman-teman mau dong order. Ya udahlah, gue kirim, gue bikin lagi, besoknya gue bikin lagi. Terus ternyata pada saat itu karena rame, kenapa nggak jual aja ya di marketplace gitu. Akhirnya gue coba iseng lah, ya udahlah gue post lah di Tokopedia, Shopee. Tiba-tiba ada yang beli gitu. Akhirnya lanjut terus. Nah terus gue mikirin nih gimana caranya bikin donat yang tapi premium, cuman kalau bisa jangan terlalu merasa bersalah. Jadi gue bikin adonan coklat gue, topping gue semuanya itu agak less sugar. Jadi kalau less sugar itu memang rasanya nggak semanis donat biasa. Gue bikin yang adonannya lebih less sugar, sama keju atau apa itu pakai low carbo. Jadi kalau bisa tuh jangan kalorinya gede-gede banget, sama jangan terlalu banyak minyak. Nah gue pikirin tuh bikin. Jadi kalau om makan, komennya biasanya kayak gini Om. Wah ini nggak terlalu manis. Nah gitu. Itu udah komplimen tertinggi buat level om. Betul. Nggak terlalu manis gitu. Iya nggak terlalu manis. Iya, tapi ada juga yang bilang, aduh donatnya dia nggak, kok ini ya agak hambar gitu. Ada yang bilang begitu karena dia biasanya udah nyobain donat pasaran. Kalau donat pasaran udah pasti kita kalah. Cuman kan kita lihat dong, kalau gua kan mikirnya ya buat anak-anak jangan yang terlalu manis, buat giginya, buat kesehatannya juga. Jadi gue bisa tekanin selling pointnya di situ gitu, less sugarnya, terus less oilnya, less carbnya. Nah disitulah jadi orang banyak yang suka, penasaran, coba deh, coba. Akhirnya ya udah lanjut sampai sekarang gitu. Nah yang salah satu yang keren dari donat lu adalah packagingnya. Gimana caranya orang jual donat di marketplace, padahal lu kirimnya nggak pakai same day juga ya kalau donat ya? Pakai, jadi bisa instan, bisa same day. Tapi ada juga saking reguler itu bisa Om, tapi saking waktu itu ada orang pelanggan yang ngefans banget sampai dia itu tinggalnya di Bandung. Di Bandung tuh lumayan banyak. Mereka tuh akhirnya gue bilangin, kalau misalnya mau order sebetulnya kita nggak bisa kalau misalnya harus bermalam, tapi kalau emang mau boleh, tapi nanti di sana ada saran penyajian lagi, kita panasin lagi ya. Panasinnya nanti kita kasih ada catatan notes gitu buat mereka gitu. Soalnya
ya pastilah namanya donat udah bermalam pasti akan lebih keras dari hari sebelumnya kan. Kan biasa orang bermalam bangun-bangun seger. Siap, bisa aja ya. Aduh, bermalam segar ya juga sih. Tergantung tapi yang bermalam sama siapa dulu. Iya gitu. Jadi kalau misalnya donat itu sebetulnya gua packagingnya sebetulnya biasa. Cuman karena waktu itu saat pandemi, nah salah satu keunggulan itu gua bikin itu tuh coba sehigienis mungkin Om. Jadi emang sih kalau dipikir-pikir untuk orang-orang yang suka peduli lingkungan, mereka akan merasa gini, cuman kayaknya ini terlalu banyak sampah gitu kan. Karena ibaratnya gini, gua dari kardus itu gua akan tatakin lagi kertas kertas roti, terus kemudian nanti gua tutup, gua celing wrap lagi. Nah, kotak itu tuh gua celing wrap lagi. Nah, maksudnya tuh biar ibaratnya ada rasa aman kan dari pelanggan. Nah, cuman pada saat waktu pandemi itu kena banget. Selling point jadi Betul, selling point. karena pada saat orang yang beli semua pada bilang, ih enak ya di Sinar Pagi donatnya kemasannya rapi banget gitu. Jadi mereka pun merasa aman. Jadi benar-benar di celing wrap semuanya. Mungkin itu simple sih, semua orang mungkin bisa. Cuman kayak mungkin saat itu belum ada yang kepikiran kirim donat udah didusin, dikasih kertas dalamnya, terus habis itu ditutup, di celing wrap lagi, terus di kabel ties. Nah, gue dulu kabel ties lagi. Dulu belum ada banyak kabel ties. Sekarang sih hampir semuanya udah kabel ties. Dulu mah belum. Iya. Sekarang jadi kayak standar sih kalau pesan makanan di Grab Gojek itu semua pakai kabel ties semua ya. Iya, gitu. Jadi kayak dulu tuh belum ada tuh yang kayak gitu. Karena kan gue juga mikir gini, ya gue kalau mau beli hari ini lagi pandemi pasti gue mikirnya gue takut juga lah kalau dibawa-bawa di jalan gitu atau apa. Jadi kayak ya udahlah kayaknya harus begini deh gitu. Jadi kayak feeling aja, karena gue pengen gue beli produk seperti apa ya gue coba kasih mereka seperti itu gitu. Wow, keren. Apa sih titik tertingginya dalam lu jualan di Sinar Pagi? Titik tertinggi ini maksudnya gimana? Titik tertinggi itu apa, penjualan tertinggi atau titik tertinggi seperti kayak momen yang lo rasa paling memorable aja selama jualan? Wah, memorable itu pada saat gue punya pelanggan yang bener-bener loyal, dan dia itu apa ya, sampai yang dia itu dia itu dari reviewnya itu tuh bener-bener yang kayak apa ya, gue tuh kita yang bikin donat tuh kayak terharu gitu ngedengernya. Jadi kayak misalnya dia bilang, aduh belum pernah ngerasain donat selembut ini, dia beda sama donat yang lain. Mungkin dia merasa itu simple gitu, cuman kalau kayak bagi gue, dengan dia suka itu kayak, dan dia bisa membandingkan dengan yang lain, dan keunggulan yang kita pengen orang tahu itu dia bisa rasain tuh, kayaknya gue ngerasa tuh kayak gila, gue semalam begadang kayak ya terbayar deh kalau kayak gini. Terus ada juga yang kayak mereka ibaratnya bilang setiap beli nggak pernah fail gitu, rasanya tuh kayak oh berarti dia suka beli ya. Nah dulu gue yang kayak pelanggan kayak gitu gue catat, ada nomor telepon gue simpan, nanti kadang gue WhatsApp misalnya ada apa, ada misalnya kita ada promo atau apa, kadang gue chat, terus misalnya gue kasih bonus, kadang gue suka lebihin gitu. Jadi kayak gue kadang apa ya, merasa dulu mikirnya gini, aduh nggak apa-apa lah 1-2 donat. Kalau misalnya kadang nih dia belinya bukan donat, misalnya produk lain kan, tapi ntar gue kasih juga produk donat 1 atau 2 biji. Kadang mereka seneng banget kayak, aduh makasih ya gini-gini, padahal sebetulnya kan ya lo cuma 1-2 donat gitu. Atau misalnya dia ada momen apa nih, dia minta gue tulisin di box. Nah jadi gue kebetulan juga gue bisa kaligrafi gitu kan, jadi boxnya donat itu bisa jual jasa kaligrafinya juga. Kalau beli donat doang. Iya, jadi dulu tuh satu lagi tuh, kenapa bikin selling point, karena zaman dulu tuh waktu pas pandemi gue tuh bilang kalau mau ditulisin, mau nulis ucapan ya gue bisa hiasin kata ucapan atau apa di boxnya yang cakep-cakep gitu. Jadi kayak mereka tuh oh iya ya, boleh juga ya, personal banget, pakai personal touch, jadi kayak mereka seneng gitu. Nah itu juga kali ya mungkin jadi kayak dulu seniat itu ya dulu jualan. Iya dulu, iyalah dulu gak kemana-mana, gabut. Tapi sekarang masih loh, jadi kalau misalnya pelanggan mau H-1 masih gue bikin. Tapi kalau pas hari H dia order terus dia minta di kaligrafi di boxnya, ya kadang kan gue pergi atau apa, gue gak keburu. Jadi kalau mau tulisan tangannya Joy, ya, pesan donatnya. Pesan donatnya. Kaligrafi.
di kaligrafiin gitu. Mau kaligrafi apa aja bisa ya. Ucapan. Kaligrafi bisa. Kalidos bisa, tapi naik Metro Mini dulu ya. Metro Mini dulu. Iya, gitu Om. Kayak ya mungkin itu juga kali ya Om ya. Jadi gua kasih tambahan-tambahan lah, banyak kasih value kali ya. Sama itu juga gue dapat sebetulnya dari seminar-seminar, webinar. Karena dulu kan salah satunya gue ngikutin webinarnya Om Botak loh, Botakers ya. Rajin. Iya loh, sama, waduh dulu tuh gue sampai bingung, bagus ya, terus gue langsung Om, wah pokoknya ada apa, mau acara apa gue ikutin gitu. Kadang gue udah kelewatan tuh, kemarin tuh ada yang sempat kelewat ya acara webinarnya si Om tuh. Jadi dari sana tuh gue kayak banyak belajar gitu Om, karena kan gue sebetulnya background gue kan bukan jualan ya, gue kan backgroundnya sebetulnya kan dari orang seni. Lalu kan yang gue tahu lo profesi lo banyak. Dari nyanyi ya, dari lo interior. Ya interior. Ya. Ngajar gue dulu tuh dosen di Untar tuh gue dulu. Ngajar. Iya. Terus sekarang juga kanan kaligrafi juga gila, luar biasa. Iya, apa aja Om bisa dikerjain Iya, Om. bisa, ya. Selagi menghasilkan cuan ya Om ya. Iya, dikerjain aja. Lu nggak percaya kalau dia bisa nyanyi kan? Mungkin kita bisa minta sumbang lagu di sini ya. Iya elah, jangan nanti jadi The Voice di sini di podcastnya Om Botak, jangan. Gitu Om. Jadi ya mungkin karena itulah. Jadi ya terus medsos ya gue bener-bener waktu itu dimaksimalin aja karena emang saat itu nggak ada yang lain kan, kita nggak bisa kemana-mana, ya udahlah medsos aja gue apa gue story gitu. Terus dari sana gue coba bikin apa ya, kasih mereka itu value-nya ya gitu, kayak misalnya dari kemasannya harus yang bersih, yang bagus. Kadang ada banyak komplainan, pasti banyak komplainan dari kemarin-kemarin itu, misalnya tiba-tiba donatnya hancur lah apa, itu gue ganti. Padahal itu teman sendiri kan, gue bilang nggak apa-apa, nanti besok gue ganti. Ya udah gue ganti, gue kirimin ulang sampai dia. Pokoknya gue mau kasih mereka yang terbaik gitu. Ya pokoknya jangan merasa apa ya. Kadang tuh ada orang kan hitungan ya, kayak di awal tuh jualan tuh kayak hitungan banget. Padahal kalau misalnya kita udah giving heart nih sama pelanggan, mereka tuh akan ingat kita. Dan sebetulnya kita oke lah di sini kita rugi. Misalnya ada kayak gue ganti satu box, harga satu box mungkin ya 70.000, 80.000, gue rugi gitu. Tapi sebetulnya dengan dia ingat, dia akan share ke teman-temannya dia, atau dia pas momen apa lagi dia akan order lagi tanpa gue tahu gitu kan. Jadi kan sebetulnya menurut gue yang nggak rugi kita sebetulnya gitu. Jadi kalau dengan kita memberi dan kita emang benar-benar bikin mereka itu merasa ya mereka penting, jadi pasti mereka akan ingat kita gitu. Tapi lu keren banget sih, karena Sinar Pagi itu bukan cuma punya taste ya, taste-nya udah puluhan tahun udah pasti udah puluhan ya. Tapi lu juga bisa develop produk baru yang sebenarnya ini produk pas COVID itu donat kan benar-benar ya new produk yang ternyata booming ya. Tapi ada personal touch, ada service-nya, dan ini yang membuat, gue rasa bukan cuma satu sih, banyak poin ini membuat Sinar Pagi ini yang seperti sekarang ini ya karena semuanya itu yang nggak gampang ditiru. Walaupun semua orang bisa buat makanan ya, semua orang bisa buat lontong, tapi combination ini yang benar-benar gue rasa sulit ya, gitu yang dicari. Nah, pertanyaannya, waktu COVID kan bisa naik ya, gimana sekarang bisa menghadapi kondisi yang sekarang, yang setelah COVID? Apakah justru setelah COVID turun, atau justru stabil, atau naik, atau gimana sekarang? Udah pasti, karena sekarang udah selesai COVID, orang kan jarang nih lihat-lihat online, scrolling, ya pasti akan turun Om. Nah, cuman di situ waktu itu emang gue sempet tuh, di tahun 2022 itu udah mulai agak turun, 2023 turun ya. Tapi dari 2022 gue udah berusaha untuk coba, gue bikin dari pelanggan-pelanggan itu database-nya semuanya gue masih simpen tuh, gue kumpulin, gue bikin lah grup-grup. Jadi kayak gue punya grup WhatsApp lah, gue bikin sampai kan maksimal tuh nggak salah berapa di grup WhatsApp, ada 100 apa gimana gitu. Jadi sampai 3-4 biji lah. Jadi pelanggan-pelanggan yang biasa beli order, gue bikin mereka punya grup-grup WhatsApp. Nah dari sana itu kadang kalau ada promo atau apa, gue akan selalu infoin mereka. Itu grup broadcast atau grup? Broadcast. Grup broadcast aja? Iya, berbroadcast. Kadang tapi gue bikin dari Instagram juga. Jadi gue bilang kita akan adain flash sale, misalnya setiap minggu itu kita adain flash sale tuh sekitar 3 kali lah. Jadi kalau kalian mau
ya kalian chat aja di kita, mau dimasukin di grup. Jadi habis itu banyak tuh yang mau, saya mau dong dimasukin di grup. Jadi kan gue nggak ganggu ya, kan ada yang orang gengges ini, aduh apaan sih, gue tiba-tiba di broadcastin mulu. Nah ini tuh kalau lu mau, ya udah lu chat gue gitu, kita kasih info. Kalau lu mau kasih kita, jadi pada saat banyak yang mau dong, saya mau dong, ya udah. Jadi nanti ada info apa, kadang ada promo apa, bonus apa gitu kita kasih ke mereka. Nah, gitu. sekarang diarahin ke marketplace lagi atau malah ke WhatsApp? Nah, kalau udah kayak gitu. Kalau udah kayak sekarang, gua nggak arahin banget ke marketplace, karena kan sebetulnya kalau dulu memang momennya orang pasti mau nggak mau nggak bisa kemana-mana, maunya online ya kan, maunya online. Tapi kan sekarang kan nggak begitu kan. Nah, jadi cuman kan tetap namanya grup WhatsApp itu menurut gue sih kayak masih apa ya, kayak lebih simple, lebih gampang daripada marketplace. Tapi gue tetap arahin nih produk-produk gue yang baru, kayak sekarang gue ada produk baru nih, rice bowl misalnya baru, gue tetap arahin ke marketplace dulu. Jadi buat pancingan sampai nanti ada ulasan, sampai orang udah kenal, udah apa ibaratnya ratingnya udah bagus, nanti gue baru fokusnya lagi ke yang lain, ke WhatsApp atau apa. Tapi gue itu nggak tahu kenapa ya, gue kayak seneng aja gitu kalau punya produk di marketplace itu. Kayak kalau udah jalan ya kadang nggak terlalu effort gitu. Iklan aja tuh kadang gue jarang juga ngiklan sih. Jarang iklan? Iya, jarang iklan om. Nah, terakhir dong Bu, mau dong pesan-pesannya, mungkin tipsnya buat teman-teman seller yang baru mau berjualan makanan di marketplace, tipsnya gimana? Tipsnya ya sebetulnya sih gampang. Pertama, mulai aja dulu gitu, jangan terlalu banyak mikir, dan ibaratnya tampilan itu nomor satu sih kalau menurut gua. Jadi kayak misalnya kalian harus pikirin gimana tampilan, ibaratnya kalian mau jualan makanan di marketplace, tapi kalau tampilan atau fotonya nggak menarik, orang nggak pengen beli, kan ya siapa yang mau beli, ibaratnya gitu. Jadi kalau lu mau mulai jualan makanan, yang namanya makanan, ya lu harus usahain gimana caranya bikin foto produk lu tuh menarik, gitu aja sih. Jadi kuncinya gitu. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Ini kayak iklan lu pas 2020. Mulai aja dulu ya, bener. Mulai aja dulu, bener. Iya, gitu aja sih om. Ya kan, terus habis itu ya udah. Kalau gua nih dulu, ya gua coba nih dari teman-teman gua, order dong. Gua order ya, misalnya dia WhatsApp. Lu order dari marketplace ya. Kadang kan emang dapat potongan. Kita kena potong kan dari marketplace kan. Tapi menurut gua ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ntar lu kasih gua rating ya, rating kalau emang bagus ya lu kasih gua yang bagus ya gitu. Kalau misalnya emang ada masukan lu kasih tahu gua bilang gitu. Jadi gua kalau terutama yang teman-teman order, gua pasti suruh dia ke marketplace. Karena dari sana gua minta mereka ulasan-ulasan biar buat pancingan buat orang-orang lain gitu. Jadi berdayakan dong teman-temannya. Berdayakan ya. Iya. Saya punya banyak teman nggak rugi ya. Nggak rugi. Iya, makanya jangan cari musuh, cari teman. Thank you banget nih Joy, udah mau buat teman-teman. Jangan lupa buat kunjungin ya di Tokopedia, Sinar Pagi Catering ya, cobain lontong sayurnya yang pasti bakal ngangenin ya. Teman-teman kalau mau dapat kaligrafinya, pesan donatnya. Betul. Ya. Dan juga boleh follow Ijoy Hatta, di sana banyak tips soal diet ya, gimana caranya makan lontong sama donat tapi nggak gendut. Nggak gendut. Ya, Om, thank you nih udah datang. Gue ada sedikit souvenir nih dari podcast Cerita Om Botak. Wih, thank you nih Om Botak. Ngomong-ngomong nih, ini ada garis-garis sih beneran sama nih. Ada. Tapi lihat dari belakang. Lihat dari belakang ya. Thank you Om ya. Thank you. Join jadi Botakers, tinggal join member sini buat teman-teman dapetin update-update dan juga belajar ilmu daging. Thank you dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.